Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emis Pan Iswandi dengan NIM J1B022062. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari beberapa PPT tentang pengaruh unsur iklim terhadap pertumbuhan tanaman. Adapun beberapa unsur iklimnya yaitu: pertama, curah hujan; kedua, intensitas matahari; ketiga, suhu; keempat, kecepatan angin; kelima, kelembaban udara; dan yang keenam, evaporasi. Lanjut, yang pertama yaitu pengaruh curah hujan terhadap tanaman jagung pada lahan kering. Adanya perubahan curah hujan akan berdampak negatif pada produktivitas tanaman jagung, khususnya pada lahan kering yang merupakan hamparan lahan yang hanya sebagian besar waktu dalam setahun tergenang air. Dampak negatif ini berupa kerusakan fisik atau kehilangan kualitasnya. Tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik dengan curah hujan sekitar 500 sampai 800 mm per musim. Tapi ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan lokal dan varietas tanaman yang digunakan. Berikutnya, pengaruh curah hujan terhadap tanaman padi. Hujan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kualitas maupun produktivitas tanaman padi. Kondisi curah hujan tinggi dapat mengakibatkan banjir yang akan merusak tanaman padi, sedangkan rendahnya curah hujan dapat menyebabkan padi kehilangan unsur hara maupun berkembang biaknya organisme perusak dengan sangat baik. Tanaman padi dapat tumbuh dengan baik pada curah hujan sekitar 1000 sampai 2500 mm per musim tumbuh, tergantung pada varietas tanaman, kondisi iklim, dan praktik pertanian yang dilakukan. Selanjutnya, pengaruh curah hujan terhadap tanaman bawang merah. Tanaman bawang merah sangat rentan terhadap curah hujan yang tinggi, yang akan mengakibatkan bawang merah dapat terendam air ataupun busuk sehingga kualitas bawang merah menurun. Faktor iklim inilah yang menyebabkan kegagalan produksi tani dan berkembangnya hama penyakit yang menjadi permasalahan pertanian. Lanjut, faktor berikutnya yaitu pengaruh pengurangan intensitas radiasi matahari terhadap pertumbuhan dan kualitas selada romaine. Radiasi matahari adalah salah satu faktor abiotik yang dapat mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan tanaman. Merupakan sumber energi untuk proses fotosintesis dan juga dapat mempengaruhi suhu, di mana semakin tinggi intensitas radiasi matahari, maka suhu udara akan semakin meningkat. Pengurangan intensitas matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas selada romaine dengan menurunkan tingkat fotosintesis dan nutrisi yang tersedia, yang dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lambat dan penurunan kualitas dan rasa. Selanjutnya, pengaruh suhu udara terhadap tanaman padi. Perubahan suhu udara dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan tanaman padi, termasuk pertumbuhan vegetatif, pembungaan, pembuahan, dan produksi biji. Perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan suhu dapat berdampak negatif pada produktivitas padi hingga 50%. Suhu tinggi dapat memperlambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Suhu udara optimal biasanya berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Oleh karena itu, manajemen suhu yang baik sangat penting dalam budidaya tanaman padi untuk memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimal. Berikutnya, pengaruh kecepatan angin terhadap tanaman stroberi. Angin yang terlalu kencang dapat merusak tanaman stroberi, termasuk daun dan batangnya. Pada tingkat yang ekstrim, angin kencang dapat menyebabkan patahnya batang atau cabang tanaman, mengganggu proses fotosintesis serta menyebabkan kekeringan pada bunga dan buah yang sedang berkembang. Selain itu, angin yang terlalu kencang juga dapat mengeringkan tanah yang cepat, menyebabkan kekeringan dan stres pada tanaman stroberi. Kecepatan angin yang dianggap baik umumnya berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Selanjutnya, pengaruh kecepatan angin terhadap tanaman jeruk silam. Kecepatan angin dapat membantu penyuplaian karbon dioksida untuk pertumbuhan tanaman. Meskipun angin yang sejuk dan bergerak dapat membantu dalam mengurangi risiko penyakit dan peningkatan polinasi.
Angin kencang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman dan buah yang belum matang. Angin yang kuat juga dapat meningkatkan kekeringan dan mengurangi produktivitas, terutama pada musim panas yang kering. Kecepatan angin yang baik untuk jeruk silam berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Namun faktor lain seperti kelembaban udara dan suhu juga perlu diperhatikan untuk menciptakan kondisi pertumbuhan yang ideal. Selanjutnya pengaruh kecepatan angin terhadap pempacaran Conidium cercospora nicotianae pada tembakau. Kecepatan angin mempengaruhi penyebaran Conidium cercospora nicotianae, penyebab bercak daun pada tembakau. Angin yang kuat dapat membawa Conidium dari tanaman yang terinfeksi ke tanaman sehat melalui udara. Hal ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit, khususnya di area di mana tanaman tembakau ditanam dalam jarak yang rapat. Angin yang bergerak cepat juga dapat membawa Conidium ke area yang lebih luas, memperluas jangkauan penyakit dan meningkatkan potensi kerusakan tanaman. Selanjutnya, pengaruh kelembaban udara terhadap produktivitas tanaman padi. Kelembaban mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Kondisi ini mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembaban juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Suhu memiliki pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kelembaban udara berpengaruh pada pertumbuhan padi. Kelembaban rendah menghambat pertumbuhan, sementara kelembaban tinggi meningkatkan risiko penyakit. Selanjutnya, pengaruh kelembaban udara dan intensitas cahaya matahari terhadap tanaman pekoi. Kelembaban udara dan intensitas cahaya matahari di dalam greenhouse mempengaruhi pertumbuhan tanaman pekoi. Kelembaban yang tepat penting untuk mencegah penyakit dan intensitas cahaya yang cukup diperlukan untuk fotosintesis. Persentase kelembaban udara yang dianggap baik berkisar antara 60% hingga 80%. Sementara intensitas cahaya matahari yang dianggap baik adalah sekitar 50% hingga 70% dari sinar matahari yang tersedia. Kontrol yang baik terhadap kedua faktor ini membantu mencapai pertumbuhan yang sehat dan hasil panen yang optimal. Yang terakhir itu pengaruh evapotranspirasi terhadap tanaman padi. Evapotranspirasi memiliki dampak besar pada tanaman padi. Proses ini menunjukkan kebutuhan air tanaman dan mempengaruhi ketersediaan nutrisi serta suhu mikro lingkungan di sekitarnya. Tanaman padi membutuhkan evapotranspirasi yang berkisar antara 4 hingga 8 mm per hari, tergantung pada fase pertumbuhan tanaman dan kondisi lingkungan. Pengelolaan air yang efisien sangat penting untuk pertumbuhan optimal tanaman padi. Kesimpulan, unsur iklim seperti radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, awan, hujan, dan evaporasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Radiasi matahari memberikan energi untuk fotosintesis, sedangkan suhu udara mempengaruhi laju metabolisme tanaman. Tekanan udara dan angin mempengaruhi polinasi dan dispersi serbuk sari, sementara kelembaban udara penting untuk transpirasi tanaman. Awan mempengaruhi intensitas cahaya dan suhu lingkungan, sedangkan hujan memberikan sumber air yang vital. Evaporasi mempengaruhi ketersediaan air tanah. Pengelolaan yang baik terhadap unsur-unsur ini penting untuk hasil panen yang optimal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.